akan panggil teman saya lagi, Bim Bim Sara. Ular sanca piton. Bim Bim Sara tatap lilit lagi. Lilit. Pergi lo. Lilit semuanya. Lilit. Saya perintahkan Bim Bim Sara Siti Jasmine. Apa sih, gimana cara supaya dia pergi ya? Bangun, nak. Selamat malam. Malam. Malain lagi. Tumba, nak. Ya? Saya pastikan ini Mbak Ana. Iya, sayang. Ada yang bisa dibantu untuk malam ini, Mbak Ana. Saya kesini hanya bercerita tentang kehidupan saya. Mbak Nak, nyadar gak tadi ada sosok-sosok lain yang masuk dalam diri Mbak Nak? Terasa atau terlihatkah? Ya, Terlihat, terasa. setiap mereka mau masuk ke tubuh saya tahu. Tapi saya tidak bisa menolaknya. Karena kami sudah ada perjanjian. Ada Perjanjian perjanjian apa? gaib. Perjanjian. Jangan gaib. Saya pastikan sudah cukup aman di sini. Saya merasa hawa manusia yang saya rasakan di sini. Siti Jasmine, pergi kamu. Keluar, Bim Bim Sara, keluar. Kalau saya lepasin ini, kira-kira Sini. Ismi jauh-jauh deh. Saya rasa ini yang saya hadapi adalah Mbak Na sendiri. Tapi saya tidak akan bermain api lagi. Saya pastikan kalian berdua aman sih. Terima kasih ya. Makhluk-makhluk tadi, Roy. Ya, Itu bisa makan korban lagi tapi. saya ngeliat di sini korbannya justru malah bukan orang lain, tapi justru si Na-nya sendiri, Mbak Na-nya sendiri. Saya melihat matanya Na tadi sama yang sekarang itu beda. Kalau sekarang ini lebih sayu dan lebih kayak orang yang tekanan batin. Dan saya curiga Mbak Na juga hubungannya dalam rumah tangga juga gagal, iya kan? Iya. Saya ngerasa tatapan sayu Mbak Na nih. Saya merasakan aura roh jahatnya sudah mulai pergi dan hilang di sini. Tiba-tiba, Karena saya miskin, kamu miskin, saya dihina oleh Pria. suami saya. suami. Oke. Dan saya merasakan gara-gara dia dihina, dia melakukan banyak ritual. Kemudian di sini saya ngeliat pohon besar. Terus dalam penglihatan batin saya, dia tuh kayak menyembah pohon untuk balas dendam laki-laki sebenarnya, bukan suaminya aja. Betul. Betul ya Mbak Na? Tunggu. Jika kamu Mbak Na, bolehkah saya berjabat tangan dengan kamu dan saya? Boleh. Oh, oke. Ini Mbak Na. Jadi saya turut prihatin atas kejadian yang telah banyak terjadi di rumah tangga Mbak Na. Tapi saya punya pesan terakhir kepada Mbak Na. Semua barang-barang yang diritualin di pohon besar itu semuanya dilarung ke air. Ya, Mbak Na. Bagaimana ya? Harus Masih gak rela ya? Harus rela. Nanti saya miskin lagi. Harus rela. Ya, Mbak Na harus turutin ucapan saya satu persatu. Jangan bengong.
Mbak Bana, Iya. Roy Kiyoshi. jangan sampai ada korban lagi Mbak Nak, udah cukup Ya, Bang. kamu ada di sini. Jadi saya ucapkan sebenarnya kamu harus move on dari pengalaman-pengalaman kamu gitu loh, Mbak. Jadi jangan sampai dendam sama laki-laki tapi malah carinya pesugihan pohon besar, pohon asem. Saya lihatnya bukan pohon asem, tapi pohon besar seperti pohon beringin atau pohon-pohon lainnya yang berakar-akar seperti itu loh. Jadi sebenarnya yang dia sembah, yang dia ritual justru makhluk-makhluk yang ada di pohon itu ya. Betul sekali, Bayu. Sekarang saya pengen banget ya, kamu berjanji atas nama diri kamu sendiri yang Bana tidak akan mencari apapun. Ya. Udahlah Mbak Nak, udah cukup. Bana, Bagaimana ya? tuh. Itu namanya dendam gak akan bikin kita kemana-mana loh Mbak Nak, beneran. Ini juga nih pemirsa mungkin ya Roy, ini Iya. peringatan kalau yang ngebully, yang suka menghina, kita nggak pernah tahu akan dampaknya seperti apa. Orang mendengar bulian atau dihina seperti apa dampaknya. Akhirnya kalau dia dendam bisa menghalalkan semua cara dan bisa melakukan apapun, bahkan tindakan di luar batas kewajaran. Jadi pemirsa jangan sampai, ya maksudnya ini pelajaran juga buat kita semua sih. Dan Iya. mudah-mudahan Mbak Ana bisa terbuka nih mata hatinya. Dan satu lagi pesan saya sih sebenarnya buat orang-orang yang suka melukai hati perempuan, tampaknya harus lebih punya perasaan dan lebih aware, lebih peka dan lebih peduli sama perempuan, hati perempuan itu seperti apa. Tampaknya saya menangkap satu pelajaran di sini ya. Ternyata setiap wanita itu tidak boleh disakiti, dihina, dicaci di depan umum. Ternyata saya merasakan itu. Yang saya tangkap gelombang pikirannya juga ternyata dia diinjek-injek, digebukin dan Ya, betul. Dan setiap saya ngerasain ini, saya punya pesan nih kepada pemirsa. Berarti sebenarnya kita harus terhadap wanita tidak boleh melakukan KDRT dan juga bentakan di muka publik. Itu sih sebenarnya. Itu yang saya bisa tangkap untuk hari ini terhadap Mbak Ana. Kamu sendiri Ismi, ada yang mau disampaikan atau ditanggapin gak dari ceritanya Mbak Ana ini? Kalau menurut aku sih, Mbak Ana kan sering melakukan pesugihan ya. Berarti otomatis dia nggak percaya sama adanya Tuhan dong ya. Maaf, kalau Bu Ana sendiri punya agama nggak sih? Kalau menurut aku Dulu sih, ada. iya. Kalau menurut aku lebih mendekatkan diri sama Tuhan sih. Karena aku yakin kalau misalkan kita percaya sama Tuhan, otomatis apapun yang kita rasakin, penderitaan yang mungkin nantinya sekarang kita alami, insya Allah akan dibantu sama Tuhan. Nggak akan mungkin enggak kok, daripada kita percaya hal-hal yang gaib, tapi itu justru akan menjerumuskan Mbak Ana juga dan bikin Mbak Ana lebih menderita lagi. Ya contohnya sendiri, sekarang kan banyak banget ya yang katanya korban-korban, itu kan masalah juga buat Mbak Ana, bukan jadi lancar gitu Iya. di kehidupannya. Iya. Saya pastikan lagi saya berjabat untuk terakhir kalinya. Ini saya pastikan. Mbak Ana, Iya. kamu berjanji ya untuk tidak mencari itu lagi. Silakan di sini. Kamu mungkin mau ucapkan selamat dulu pada dia. Mbak Ana, Saya harus balik ke tempat saya. Saya pastikan dia. Mungkin Bayu mau coba salaman tangan dengan dia. Dan Ismi yang terakhir ya. Baik. Mbak Ana, jadi ini adalah mudah-mudahan bisa diartikan bahwa tidak ada yang menghina, tidak ada yang membuli, tidak ada yang mengecilkan dan meremehkan Anda. Jadi daripada Anda bersekutu sama makhluk-makhluk seperti ini yang nanti malah merugikan, mendingan kan Anda punya Tuhan, Anda punya agama. Emang hidup mah nggak ada yang gampang sih, perjuangan lah pasti. Kalau misalnya dihina, bagaimana caranya kita menghadapi yang hinaan? Itulah bagian dari perjalanan hidup kita, Mbak. Bukan saya mengajari dan menggurui ya, tapi maksud saya ya
ini nggak akan jadi solusi apa-apa sih Mbak, pesugihan-pesugihan ini. Ya karena saya sudah putus asa. Dari dia jadi suami sampai menjadi mantan menyiksa saya. Ya, Akhirnya saya ke pesugihan. Dan dengan instan saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Sudah dapat apa yang diinginkan? Belum semua. Sudah puas? Belum. Mau sampai kapan rencananya? Anda akan kejebak terus loh, gak akan ada puasnya. Sampai tadi kata Roy bilang lama-lama nyawa Anda sendiri yang bisa hilang. iya nak. Sebelum semua terlambat sih Mbak Nak. Saya sangat sakit hati dengan mantan suami saya. Karena saya lihat kamu akan jadi target nih. Nah, Mbak Ana sendiri harus stop ya. Kan tadi udah janji sama saya juga. Dilihat semua orang juga di sini. Ya, Mbak Ana. Mbak Ana. Ya, Bagaimana ya? Mantan suami saya belum. maafkan ada kuncinya satu. Itu aja. Saya tidak bisa memaafkan dia. Bisa. Oke, bisa pasti ya Roy. Pasti bisa. Mudah-mudahan bisa. Kami hanya berharap kekuatan, kemarahan yang Mbak Ana rasain itu digunakan untuk melawan rasa sakitnya dan membuat Mbak Ana kuat untuk memaafkan suami Mbak Ana supaya Anda nggak sakit hati dan menggunakan makhluk-makhluk ini untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Baiklah. Saya akan tinggalkan semuanya. Coba ya Mbak ya, coba ya maafin ya, gunain kekuatan untuk maafin orang yang menyakiti Mbak ya. Iya, saya akan maafkannya. Tapi mereka tidak mau saya tinggalkan. Gimana Roy? Pasti suatu saat pelan-pelan akan ditinggalkan kok. Saya percaya kekuatan Mbak Ana lebih gede daripada jin. Dan yang aneh-aneh gini, saya udah cukup tenang karena saya ngerasa dia udah ditinggalin sama makhluk-makhluknya. Dia sekarang sendirian, si Mbak Ana. Jadi linglung gitu dong? Iya, jadi linglung. Tapi perasaan sakit hati terhadap laki-laki memang masih Masih ada membekas sih. Ini mudah-mudahan ini pelajaran kita buat semuanya yang nonton juga ya. Jangan pernah melakukan hal-hal seperti ini. Tapi Mbak Ana, kami cuma berharap mudah-mudahan Mbak bisa mendapatkan kebahagiaan, bertemu dengan orang yang benar-benar bisa menjaga dan melindungi Mbak, memberi kebahagiaan buat keluarga. Karena yang paling penting adalah hidup kita sendiri sih Mbak. Mbak mau terus-terusan ada di sini atau Mbak mau ke kebahagiaan yang berikutnya? Karena kan kesedihan itu jadi tembok antara satu kebahagiaan yang lain kan. Kalau Mbak lama di sini, Mbak kan gak dapat kebahagiaan yang baru nih. Pastinya saya akan mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kekuatannya bisa digunakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Iya. Terima kasih Mbak Ana sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio dan ini barang-barangnya. Nanti tim akan beresin. Oke, Anda Terima boleh kasih, tinggalkan. Mbak Ana. Ya, terima kasih Mbak Ana. Terima kasih. Tergiur akan kekayaan, seseorang akan rela melakukan apa saja. Tak sadar bahwa sebenarnya dia telah merelakan kehormatan, bahkan kehidupannya sendiri.